Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita ini dipublish oleh website yang bernama ceritaseramhororblogspot.com. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang anak, kita sebut saja Udin. Ini adalah nama samaran. Pada tahun 1996, yang tepatnya di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, yang pada saat itu sebelum konflik. Pada masa itu, Udin baru berusia 3 tahun. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya. Ketika itu, ibu Udin masih dalam keadaan mengandung adiknya. Udinlah yang mengalami kejadian seram ini. Sedangkan ayahnya bekerja sebagai petani waktu itu. Keadaan ekonomi yang sulit mengharuskan mereka untuk berpindah-pindah tempat. Jadi mau tidak mau, mereka harus berpindah-pindah rumah juga. Sampai pada akhirnya, tinggallah Udin dan orang tuanya di sebuah rumah gandeng di kilometer 35. Yang sekarang ini, kabupatennya adalah Bener Meriah. Rumah yang mereka tempati ini adalah rumah pemilik kebun, tempat ayah Udin sekarang bekerja. Udin menempati rumah yang bernomor 2, sedangkan yang nomor 1-nya adalah rumah kosong, tidak berpenghuni. Rumah Udin sungguh jauh jaraknya dengan rumah tetangga. Jaraknya sekitar 500 meteran. Baru akan bertemu lagi dengan rumah yang lainnya. Di sekeliling rumah Udin hanyalah hutan belantara yang ditumbuhi pohon-pohon besar seperti kemiri, merbau, dan banyak lagi pohon-pohon kayu lainnya. Di samping kanan kiri rumah Udin hanyalah semak belukar berupa tumbuhan, berupa rumput duri dan rumput ilalang. Satu hari Udin dan orang tuanya menempati rumah itu, dan malam harinya mereka telah mendapatkan keanehan di rumah itu. Malam itu mereka tidur di tempat yang terbuat dari papan. Mereka tidur dengan menggunakan kelambu, karena rumah itu tidak mempunyai kamar, dan rumah pada zaman dulu terbuat dari papan. Jadi banyak bolong-bolongan gitu di dinding rumah tersebut. Setiap ingin tidur, ayah Udin selalu menaruh teko air minum di samping tempat mereka tidur. Karena ayahnya sering terbangun di tengah malam untuk minum. Mereka pun telah tertidur lelap. Tiba-tiba ibu Udin terbangun di tengah malam. Seperti mendengar ada orang yang menuangkan air dari teko yang ayah Udin letakkan di samping tempat tidur mereka. Ibunya mengira itu adalah ayahnya, tetapi ternyata bukan. Ibu Udin melihat suaminya sedang tertidur lelap di samping si Udin. Jadi siapa yang menuang air ke dalam cangkir? Ibu Udin mulai takut saat itu. Dan ibunya si Udin mencoba untuk membangunkan sang ayah. Tapi ketika ayah Udin bangun, suara itu pun berhenti. Ayah Udin keluar dari kelambu dan mengamati sekitar dalam rumah. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Karena memang cuma mereka bertiga yang tinggal di rumah itu. Keesokan harinya, ayah Udin dan ibunya mencoba untuk melupakan kejadian semalam. Namun, setiap malam tiba, suara aneh itu pun selalu ada. Tapi mereka pun sudah mulai terbiasa. Jadi, mereka hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada suatu malam bulan purnama, di saat mereka semua sudah tertidur lelap, lagi dan lagi ibu Udin terbangun dari tidurnya. Ibunya Udin mendengar sayup-sayup suara perempuan menangis. Tangisannya sungguh memilukan, membuat ibunya Udin merinding. Setelah menangis, suara itu pun berubah jadi tawa cekikikan, membuat ibunya Udin ketakutan dan segera membangunkan ayah Udin. Ibu Udin mulai pucat dan menangis karena ketakutan.
Apalagi di saat itu ibunya Udin tengah hamil muda, yang usia kandungannya sekitar 1,5 bulanan. Untuk menenangkan hati ibunya, ayah Udin pun segera bangun dan mengintip melalui celah yang bolong di dinding rumah mereka. Sekian lama, semakin jelas suara tangis dan cekikikan itu membuat ibu semakin takut dan memeluk si Udin. Di saat ayah Udin mengintip, samar-samar ayahnya melihat sekelebatan bayangan putih. Yang tak lain itu adalah kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon kemiri di samping rumah mereka. Kuntilanak itu duduk sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Wajahnya hancur dengan lidah menjulur panjang dan juga rambut yang sangat panjang. Sungguh mengerikan. Saat itu kuntilanak itu pun menangis sambil tertawa cekikikan. Dengan segera ayahnya Udin menyuruh ibunya untuk segera mengaji agar kuntilanak itu pun pergi. Dan benar saja, setelah ibunya Udin mengaji, kuntilanak itu pun menghilang, meninggalkan suara cekikikan yang mengerikan yang terdengar menggema. Tidak terasa sudah hampir 6 bulan mereka tinggal di rumah itu. Hal-hal aneh dan menyeramkan pun tak pernah luput dari rumah itu. Mereka semakin sangat resah, terlebih ibunya Udin. Karena setiap malam bulan purnama, kuntilanak itu pun selalu datang. Pernah suatu ketika, waktu pemilik rumah yang mereka tinggali itu mengadakan tahlilan untuk arwah di seberang kampung, keanehan pun kembali terjadi. Rumah kosong yang berada di samping rumah mereka, yang hanya bersekat papan itu, sangat berisik. Banyak suara-suara aneh yang terdengar dari rumah kosong tersebut. Suara seperti orang batuk, orang memasak, sampai seperti suara orang membetulkan rumah. Sungguh sangat berisik. Udin dan orang tuanya tak bisa tidur dan sangat ketakutan pada saat itu. Kemudian, setelah hampir 8 bulan mereka tinggal di rumah itu, ibunya Udin semakin sangat resah dan cemas karena anak mereka yaitu Udin sakit-sakitan di rumah itu. Dari mulai demam sampai muntah darah di rumah itu. Ibunya Udin pun bertanya kepada orang pintar, kenapa Udin bisa jadi penyakitan? Dan orang pintar itu pun menjawab, Udin ini diganggu oleh makhluk halus dan sering diganggu oleh penunggu rumah mereka yang jahil. Saat itu ibunya Udin pun sudah hampir waktu melahirkan. Akhirnya ibu Udin dan ayahnya memutuskan untuk pindah rumah karena takut dan tidak mau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian, seminggu sudah mereka meninggalkan rumah itu. Dan kabar yang mereka dengar adalah mengapa rumah itu berhantu. Dikarenakan dulu sebelum rumah itu mereka tempati, ada seseorang laki-laki setengah baya yang dibunuh dengan cara lehernya disembelih, kemudian mayatnya disembunyiin di dalam rumah itu dan disimpan di bawah tempat tidur mereka yang mereka tiduri waktu itu. Jenazah itu ditemukan oleh seorang warga yang melintas di sekitar rumah itu. Karena warga tersebut mencium bau busuk yang amat sangat, warga pun membuka pintu rumah itu. Seketika, mereka mendapati sesosok jenazah laki-laki yang telah dikerubungi belatung karena sudah membusuk dan hampir menjadi tulang belulang. Dan kuntilanak itu adalah peliharaan nenek belang yang tinggal di sekitar 200 meteran dari belakang rumah mereka, yang saat itu mereka sama sekali tidak tahu. Baiklah teman-teman, cukup sekian cerita kisah nyata kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.